Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Persener, selamat datang kembali di 1% Podcast bareng sama aku Vika sebagai host podcast kalian hari ini. Gimana nih Persener kabarnya? Semoga Persener sehat-sehat terus ya, amin. Persener, gak kerasa ya, sekarang udah bulan November aja nih. Gak kerasa sebentar lagi kita masuk di penghujung tahun 2020. Dan tentu aja pandemi COVID-19 ini udah berlangsung kurang lebih selama 9 bulan. Ternyata udah kurang lebih 9 bulan kita ngelakuin rutinitas-rutinitas kita secara online, work from home, school from home, dan berbagai aktivitas-aktivitas lain yang biasa kita lakuin langsung malah berubah menjadi online atau daring. Nah, Persener, kira-kira apa kaitan antara COVID-19 dengan topik pembicaraan kita hari ini? Sebelum aku kasih tahu, aku mau panggil dulu nih bintang tamu untuk episode podcast kali ini. Dari BEM Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Udah ada Ivan di sini. Halo Ivan. Halo Vika. Boleh banget nih, Ivan perkenalin diri dulu biar personalis yang lain pada kenal sama Ivan. Oke, ya sebelumnya perkenalkan, nama aku Ivan. Aku sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan sekarang diamanahi sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran tahun 2020 ini. Wah, Ivan sekarang semester berapa nih, kalau boleh tahu? Sekarang sih aku lagi semester 7, jadi ya udah mulai akhir-akhir nih, udah mulai skripsi, udah mulai tugas-tugasnya yang rada mulai menutup. Ya. Berarti kalau pandemi di Indonesia kan mulainya dari Maret nih, awal-awal Maret gitu. Nah, Ivan sendiri udah berapa lama nih kuliah online-nya? Kalau kuliah online sih udah dari awal itu ya, yang Maret itu yang udah tiba-tiba COVID jadi sangat-sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita, itu langsung kalau di Unpad sendiri langsung memutus kuliah offline-nya dan langsung jadi online pas waktu itu. Oh, tapi proker BEM aman ya, Van ya? Ya, proker BEM ya awalnya sih pastinya di semua BEM-BEM atau semua organisasi ada kagetnya dulu sih. Cuman akhirnya sih kita bisa menyesuaikan juga nih dengan keadaan online ini gitu. Iya sih, benar. Berarti Ivan ngerasain banget dong ada perbedaan yang signifikan setelah beralih dari offline ke online. Iya berasa banget sih, kayak misalkan karena online tiba-tiba kan dan itu sangat-sangat mengagetkan banget kan ya, yang tadinya kita bisa ketemu, bisa halo-halo, main ke mall gampang, sekarang kan jadi harus di rumah, nggak bisa keluar, harus keluar pun juga pakai masker, ada protokol kesehatan lain-lainnya. Itu cukup mengagetkan sih kalau aku pribadi. Wah iya bener, aku juga ngerasain sih soalnya. Nah, bisa jadi nih Van, apa yang aku dan kamu rasain juga ikut dirasain sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, berangkat dari apa yang dialami sama Ivan dan mahasiswa-mahasiswa yang lain, maka kali ini kita akan ngobrol seputar self-help di masa pandemi COVID-19, khususnya bagi mahasiswa. Ngomong-ngomong soal self-help, kan sering banget nih kita lihat atau kita dengar soal masalah kesehatan mental yang dialami oleh orang-orang khususnya mahasiswa.
di saat yang normal aja mahasiswa itu kan rentan banget ya mengalami gangguan mental, contohnya kayak depresi gitu kan. Mungkin itu pemicunya karena mahasiswa tersebut kurang bisa mengatur waktu antara kuliah dan aktivitas lain. Jadi mungkin kuliahnya agak keteteran tuh. Atau ada juga yang mengalami anxiety, mungkin karena ya banyak mengalami tekanan baik dari kehidupan akademis maupun kehidupan sosial. Ya udah pasti dong di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini makin banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Nah, berdasarkan data yang ada, ternyata selama pandemi COVID-19 ini sebanyak 47% dari mahasiswa di Indonesia mengalami depresi. Ya gimana enggak ya Van ya, orang biasanya kalau kerja tugas nongkrong di kafe, sekarang malah di rumah aja, nggak ada hiburan, ya kan? Iya bener banget tuh, apa ya, kayak pas, dan banyak banget ngaruhnya ke yang lain-lain ya, karena kalau dari cerita teman-temanku juga ada beberapa yang justru di rumah, kan tadinya ngekos, habis itu balik lagi ke rumah, itu malah mungkin menimbulkan semacam kesetresan sendiri gitu kan. Karena kalau di rumah kan kadang kita suka kayak disuruh orang tua lah, cuman di sisi lain kita masih harus nugas, kerja kelompok, yang gitu-gitu kan jadi semakin memberatkan kita sebagai mahasiswa gitu. Ya bener banget, soalnya kan gak semua orang tua itu kan suportif ya terhadap kegiatan-kegiatan anak-anaknya. Terus ada juga mungkin yang kayak Ivan sekarang lagi skripsian, yang biasanya bisa kalau konsul gitu kan bisa bareng-bareng sama temen. Nah sekarang konsulnya malah lewat online dan via chat WhatsApp gitu. Belum lagi kalau dosennya slow respon, ya gimana makin stres. Iya itu apa ya, cukup membuat pikiran gitu kan. Udah dosen ada unsur dosennya, habis itu kan karena keadaannya online, kita, kalau aku pribadi sih rasanya yang paling susah itu akses ke perpustakaan ya. Karena kan kita harus nyari-nyari referensi, skripsi-skripsi yang terdahulu kan nggak semua universitas sudah perpustakaannya online gitu. Iya bener banget. Dan kalau dari aku pribadi sih, teman-temanku juga banyak yang stres sekolah dari rumah itu karena dia orangnya aktif di luar rumah, jadi emang senengnya ya bergaul kemana-mana. Nah selama pandemi 9 bulan kan jadi nggak bisa semua, apa-apa semua harus dilakuin sendiri dan online. Iya tuh. Nah dari tadi kan aku udah nyebut-nyebut nih self-help. Nah mungkin ada beberapa dari personers yang belum tahu atau belum familiar sama self-help. Mungkin mereka bertanya-tanya, self-help itu apa sih? Nah boleh banget nih Ivan dari Fakultas BEM Psikologi yang mungkin lebih paham dari teman-teman personers, bisa ngasih tahu sebenarnya self-help itu apa sih? Kalau yang aku pahami dan hasil aku searching, jadi self-help itu kayak sebuah semacam intervensi atau langkah-langkah yang kita lalui, yang fokusnya itu kayak kita fokusnya untuk membimbing diri kita sendiri gitu, dan fokusnya pada kemandirian kita. Nah, supaya kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita dan terjadi perubahan yang positif gitu di kehidupan kita gitu. Berarti self-help itu semacam kayak pertolongan pertama gitu ya, pertolongan pertama kita ke diri sendiri kalau mengalami masalah. Bener banget. Nah, terus kan biasanya kan secara pribadi kita kan nggak bisa langsung tahu tuh, oh aku nih perlu untuk menolong diri aku sendiri gitu kan. Nggak semua orang bisa langsung sadar bahwa dia tuh lagi mengalami masalah dan harus menolong dirinya sendiri. Tanda-tanda apa aja biasanya yang dialami seseorang ketika mulai butuh pertolongan? Kalau untuk tanda-tandanya sendiri sih, yang paling simpel atau yang paling bisa kita lihat itu ketika kita sudah mulai
kayak kurang produktif bisa dibilang kali ya. Kayak misalkan yang tadinya kita misalkan rajin belajar, tiba-tiba jadi mulai males nih, lama-lama mulai males. Nah itu berarti di situ tuh kita udah kayaknya perlu nih pertolongan gitu dari entah dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, ngomongin soal produktif, ini kan erat banget ya kaitannya sama mahasiswa. Mungkin ambil contoh aja, mungkin yang kemarin-kemarin IP-nya bagus di semester 1-2 gitu, terus makin lama IP-nya turun kan. Nah, mungkin itu ada beberapa yang mengalami masalah. Nah, dari BEM sendiri yang deket banget sama lingkungan mahasiswa, apa gitu bantuan dari BEM, terutama BEM psikologi ke mahasiswa ketika mengalami masalah seperti itu? Kalau misalkan dari BEM sendiri, sebenarnya kita banyak bisa dibilang cukup banyak kayak program kerja yang membantu mahasiswa kita gitu, yang di Fakultas Psikologi, baik dalam bidang akademiknya ataupun dalam bidang sosialnya ataupun untuk pengembangan dirinya. Kita banyak proker yang bisa mengembangkan si anak ini gitu dan menjaga produktivitasnya. Nah, cuman kalau di Unpad sendiri itu nggak cuman BEM-nya doang yang ikut terlibat gitu, bahkan sampai dosen-dosen kita dan dekanat dan rektorat pun juga ikut terlibat dalam menjaga ini. Nah, kalau di Unpad itu ada yang namanya PKUP, Pusat Konseling Universitas Padjadjaran. Itu semacam kalau di SMA tuh kayak BK-nya gitulah buat anak-anak Unpad. Gitu. Ya, keren. Dan itu kayak layanan psikologi untuk mahasiswa Unpad, dan itu gratis untuk mahasiswa Unpad. Tapi ya kan permasalahan tiap mahasiswa gitu kan beda ya, maksudnya mungkin ada mahasiswa yang kena masalah terus tiba-tiba jadi nggak produktif dari yang awalnya produktif, tapi ada juga mahasiswa yang sebenarnya dia tuh kena ada mengalami satu masalah tapi bisa menjaga kestabilan dari produktivitasnya gitu loh. Jadi ya mau dia kena masalah apapun dia tetap bisa produktif. Nah, kira-kira orang seperti yang tadi aku sebutkan itu perlukah juga menerima self-help? Perlu juga sih kalau misalkan dia itu merasa mungkin sudah mulai merasa beban yang berat gitu. Jadi kan mungkin dia masih produktif, cuman sebenarnya dia produktif sambil stres lah, atau nggak produktif ya rada terpaksa gitu kan, berat juga ya dijalaninnya ya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh juga perlu tuh self-help. Oke. Terus sebagai orang yang awam nih, mungkin di luar dari psikologi, kira-kira pada titik apa gitu ya seseorang harus dan udah membutuhkan self-help? Kalau pada titik apa, mungkin sebenarnya kalau yang aku pahami self-help itu bisa dilakukan atau bisa diperlukan oleh siapa aja dan kapan aja gitu sih. Jadi nggak harus mungkin ketika dia lagi down atau apa, tetapi untuk mungkin maintain dirinya sendiri pun juga bisa nih lakuin beberapa cara-cara atau teknik-teknik di self-help gitu. Dan ketika dia down, ya itu makin perlu lagi tuh pertolongan gitu, entah self-help ataupun kalau udah terlalu tidak mampu, ya harus pergi ke profesional gitu. Ya berarti balik lagi ya ke diri masing-masing gitu untuk mungkin ya lebih mengenali dirinya sendiri. Nah, kalau kalau kita merasa nih, wah aku udah butuh banget nih pertolongan, diri aku nih udah harus banget nih ditolong. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai self-help itu apa? Langkah yang bisa dilakukan untuk self-help itu bisa banyak macamnya, dan sebenarnya bisa dibilang cukup simple dan sederhana sih. Kayak
sesederhana kita kayak menjaga asupan makan, istirahat secukupnya, kayak olahraga yang teratur, itu juga termasuk self-help untuk membantu diri kita. Karena kan ketika pandemi ini kadang-kadang kita juga malah lupa olahraga atau jadi makan yang nggak bener ya, karena tidur terus seharian gitu-gitu kan. Jadi iya, bener. Jadi mengganggu banget tuh di kehidupan kita dan secara mental kita gitu. Dan selain itu juga bisa kayak walaupun keadaannya online kita harus jaga jarak, tetapi bukan berarti kita harus menutup tali silaturahmi kan ya. Iya benar, menutup kayak akses untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi yang namanya sosialisasi tetap perlu lah, walaupun karantin, walaupun harus jaga jarak, tapi tetap harus sosialisasi gitu. Nah, kalau tadi kan tuh ngomongin gimana ya, kayak pertolongan pertama yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, karena sekarang kita lagi collab sama BEM Psikologi, nah kalau misalnya nih ada anggota-anggota BEM atau pengurus-pengurus BEM gitu kan, lihat, wah kira-kira orang ini butuh banget nih pertolongan. Nah, langkah pertama yang BEM ambil untuk menolong orang tersebut tuh apa sih, Van? Kalau dari BEM Unpad sendiri, kita tuh ada yang kita ada Departemen Kesejahteraan Mahasiswa ya. Di situ bila teman-teman udah mulai merasa kayak butuh pertolongan atau apa, itu bisa banget langsung chat dari teman-teman Kesma ini gitu. Atau enggak bisa lewat juga senator ataupun teman angkatan. Sebenarnya bisa banget ke siapa saja, nanti bisa orang-orang tersebut akan ngover ke BEM gitu. Dan nanti kita bisa bantuin, entah itu perlu ke profesional atau bagaimana, itu bisa kita bantuin nantinya. Keren banget sih kalau kayak gitu ya. Berarti kayak bisa layanan itu 24 jam gak ya, Van? Untuk teman-teman bisa ngechat ke bagian BEM itu? 24 jam, bisa chat kapan aja. Karena kan ini sesama mahasiswa kayak ya udah kayak ngechat temen aja gitu kan, kayak iya, bisa benar. Seharian banget gitu. Wah, keren sih prokernya BEM Unpad. Nah, terus setelah BEM mulai mengambil langkah-langkah untuk self-help, dan dari diri sendiri pun sudah mulai melakukan self-help untuk menolong dirinya sendiri, seberapa besar kemungkinan self-help bisa membantu orang tersebut untuk healing atau untuk sembuh gitu? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya bisa dibilang dampak yang dirasakan bisa cukup besar ya, karena aku pribadi pun menjalankan si self help ini ya, dan dampak yang aku rasakan tuh cukup besar di diri aku. Kayak kita salah satu teknik dari self help kan ada yang namanya writing sama gratitude journal. Itu dua teknik yang aku coba terapin sih. Jadi kayak kalau writing tuh kayak misalkan kita mengalami hal-hal buruk, habis itu ntar kita langsung tulis aja di kertas gitu, kayak kita tulis hal-hal buruk apa sih yang kita rasakan. Kayak di situ sih aku pribadi kayak ketika aku menulis itu kayak melepaskan pemikiran-pemikiran buruk dan kayak ingatan-ingatan buruknya itu jadi tertuangkan di kertas, habis itu jadi keluar aja dari kepala gitu. Dan selain itu juga aku melakukan gratitude journal. Itu sebenarnya sangat simpel banget, kayak kita boleh menulis, boleh dipikirkan, kayak paling cuma berapa menit kayak memikirkan apa sih yang kita syukurin hari ini gitu. Kayak biasanya aku sih lakuin itu sebelum tidur. Jadi kayak sebelum tidur kayak lakuin apa sih yang aku syukuri hari ini, kayak bisa mulai dari hal-hal simpel. Itu membuat kita kayak lebih bersyukur akan kehidupan sih kalau pribadi rasanya. Iya sih, benar ya. Soalnya kan kalau self-help tiap orang kan beda-beda ya. Ada mungkin yang kayak Ivan menulis di kertas atau mereview gitu kan. Kira-kira hari ini aku dikasih nikmat apa nih sama Tuhan? Udah bersyukurkah aku hari ini gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang self-help dengan contoh kayak aku. Aku tuh tipikal orang kalau aku capek gitu atau merasa aduh sulit banget nih aku gitu kan. Aku tuh orang yang akan self-help dengan tidur kali ya. Jadi aku tidur dulu
Ya pokoknya tidur lah. Nah habis itu bangun-bangun baru aku mikir kira-kira aku akan ngapain gitu dengan masalah yang aku punya gitu kan. Jadi istilahnya recharge gitu. Iya tuh, itu juga bisa karena kan self help juga tergantung, bisa dibilang kayak cocok-cocokan orang aja ya, kayak dia senangnya kayak gini, dia senangnya kayak gitu. Ya asalkan self help yang dilakukan juga apa ya, self help itu nggak menjadi alasan untuk hal buruk gitu. Kayak misalkan ya nih kayak akhirnya tugas nggak dikerjain karena ya udahlah mau nonton YouTube dulu biar self help, kan kadang ada orang-orang yang kayak gitu ya, kan malah iya benar, nggak membantu gitu. Iya benar, malah yang ada tuh malah makin stres, soalnya kan udah menumpuk kan, dan pada akhirnya juga bakal ditagih sama dosennya. Kalaupun enggak ditagih ya lihat nanti aja gitu kan di transkrip nilai gitu. Yang self help harusnya membantu malah akhirnya merugikan ke diri kita sendiri ya. Iya benar banget. Terus tuh ya kan, kalau misal dari orangnya sendiri udah melakukan self help, terus dari bantuan BEM juga udah pokoknya BEM ini udah mengeluarkan semua program-program yang dipunya, tapi ternyata belum ada perubahan yang dirasakan oleh orang yang melakukan self help. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk menolong dirinya? Kalau udah nggak bisa yang langkah-langkah yang sebelumnya kita bicarain, ya sepertinya memang perlu sih orang ini pergi ke profesional gitu, entah psikolog, entah psikiater sih. Itu langkah terakhir yang bisa dilakukan gitu. Oke. Kalau dari BEM atau UNPAD sendiri gitu, kalau misal ternyata ada tuh biasa orang yang kayak udah beberapa kali konseling, udah beberapa kali ketemu psikiater gitu kan, ternyata belum ada perubahan signifikan ya. Nah biasanya tindak lanjut dari pihak kampus sendiri gitu gimana, Van? Yang masalah tadi itu apa PUKP ya? Apa sih namanya, Van? PKUP, iya. Kalau tindak lanjut dari PKUP gitu gimana? Kalau misal ternyata ada mahasiswa yang belum mampu untuk melakukan self help, tapi udah dapat pertolongan sebenarnya. Sebenarnya kalau dari tindak lanjut dari PKUP itu pasti terus didampingi sih sama PKUP, karena kan PKUP juga isinya kan adalah psikolog handal gitu kan, yang ya kebanyakan juga dosen-dosen psikologi sendiri gitu yang udah menjadi psikolog, jadi pasti akan didampingi terus sampai sembuh gitu. Ya kasarnya bisa dibilang sampai sembuh, sampai bisa produktif kembali. Dan kalau dari BEM Fapsi sendiri sih, kita pastinya akan kasarnya mendampingi sih, maksudnya kita mendampingi sebagai teman, menyupport gitu, dan banyak pihak-pihak lain kayak dekanat pun juga terlibat gitu. Oke, menarik sih ini ya. Nah, Persenar, sekarang kita nih udah memasuki ke sesi tahap akhir dari podcast kali ini. Nah, dari pembicaraan aku tadi sama Ivan soal self-help, ada beberapa yang bisa aku garis bawahi nih. Pertama, ternyata self-help itu ya cara kita sendiri, gimana sih cara kita untuk menolong diri kita ketika menghadapi masalah, untuk keluar dari masalah tersebut, khususnya masalah-masalah psikologis. Nah, tentunya menolong diri sendiri itu penting ya, soalnya kan pelakunya adalah diri kita sendiri. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakuin sebelum kita menolong diri kita sendiri adalah membaca diri kita, mengenali diri kita, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam membantu diri kita sendiri. Nah, dari Ivan mungkin ada tambahan? Iya, mau ini juga sih, menginformasikan bahwa kita di BEM Fakultas Psikologi Unpad itu kita punya banyak banget broker-broker yang ya bisa membahas soal
kesehatan mental, tentang self help ini gitu. Kayak beberapa contohnya yang khusus self help itu kita ada namanya proker aksen Aku Sehat Mental. Itu tahun ini kita mengusung tema self help ini. Ada juga proker-proker lain kayak kita ada proker olahraga namanya Troops, itu lomba basket 3-on-3 se-Indonesia. Itu juga bedanya itu dari lomba basket lain, kita juga nyelip-nyelipin nih yang namanya soal kesehatan mental. Jadi semua proker kita itu membahas soal kesehatan mental. Dan kalau misalkan para perseners nih lebih kepo lagi nih tentang BEM Psikologi Unpad ataupun proker-proker kita, bisa banget dilihat di akun Instagram kita @bempapsiunpad. Di situ kita ada banyak banget post-post tentang proker-proker kita. Dan kita juga punya podcast. Ada podcast di Spotify namanya Podcast. Itu podcast Kastrat. Di situ kita membahas lebih mengenai tentang psikologi sendiri, psikologi kayak kita ada tentang fakta dan mitos tentang alat psikologi dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah, buat teman-teman perseners yang belum tahu, 1% itu juga banyak banget produk yang menarik. Ada mentoring, ada konseling, ada webinar, ada BMHT sekarang yang baru, terus ada juga kelas online. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tahu soal produk-produk dari 1%, bisa banget nih cek ke official Instagram dari 1%, @1%official. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut soal mentoring, boleh banget nih, nanti ada di caption ya. Nah, segitu aja dari aku dan Ivan. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa ya dengerin podcast 1% karena udah bisa teman-teman dengerin di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Sampai jumpa, dadah!